Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu ditunjuki oleh Allah ke dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tibalah di dalam episode Bukalah Kitabmu atau Bacalah Kitabmu yang keempat. Mari kita lanjutkan meneruskan di dalam surat Al-Alaq yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka muliakanlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maka maha besarkanlah Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah sementara kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah? Semuanya muhal terjadi. Bagaimana kita mau memuliakan hayatullah sementara hayat masih diakui sebagai hayat diri manusia kita di hati kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan uripe Allah sementara urip masih kita akui sebagai urip diri manusia kita di hati kita? Maka selamanya kita takkan pernah bisa memuliakan Allah. Maka selamanya kita takkan pernah bisa memahabesarkan Allah. Sementara di dalam hati kita yang maha besar, yang maha mulia, masih hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mengkaji Wat Siratal Mustaqim yang katanya jalannya sangat amat panjang, 1000 tahun akhirat. Karena sangat panjang itulah maka manusia membayang-bayangkan hal itu terjadi nanti di akhirat, nanti setelah mati. Karena manusianya masih buta apa alam akhirat itu. Jadi alam dunia itu adalah ya di dunia ini. Kata mayoritas manusia, ya kehidupan dunia inilah alam dunia. Dan kata mayoritas manusia, alam akhirat itu terjadi nanti setelah mati. Setelah matinya badan baru ketemu dengan alam akhirat. Itu semua
benar, tidak salah. Akan tetapi di sini mengkaji kitab kita sendiri. Apa yang dimaksud siratal mustaqim atau yang dimaksud akhirat itu? Jadi bagi manusia yang belum bertuhankan Allah di hatinya, menganggap akhirat yang besok setelah matinya badan, setelah dibaiatnya badan. Akan tetapi alam akhirat itu sejatinya, hakikatnya bisa Anda temui ketika Anda sudah berbaiat. Apa baiat itu? Yang mengikrarkan diri kepada guru pembimbing Anda, guru yang membimbing hati Anda. Tanpa sang guru pembimbing, maka tak akan pernah bisa. Biarpun Anda memahami semua paparan-paparan yang ada di dalam Uripi Allah atau Uripi Allah channel ini, sepaham apapun, pasti masih manusianya yang merasa paham, masih hawa nafsunya yang merasa paham. Akhirnya iblis dan setan akan menyesatkan kepahaman kita, karena kita selama ini tidak pernah berguru. Akhirnya karena kita merasa paham, karena kita merasa bisa, akhirnya tak butuh guru. Akhirnya hawa nafsu iblis dan setannya lah yang menjadi gurunya. Akhirnya disesatkanlah pemahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Benarlah kata mayoritas manusia bahwa akhirat itu nanti ketika badannya sudah mati. Namun di dalam ayat Allah, matilah sebelum matimu, agar kamu bisa ketemu akhiratmu. Jadi mati, pilih mati sekarang atau mati nanti. Bila pilih mati sekarang lewat pintu baiat, maka akan selamatlah kematianmu yang akan datang. Maka selamatlah di dalam syakaratul maut. Akan tetapi bila kita saat ini tidak mau mati, tidak mau berbaiat, maka akan ketemu dengan kematian yang akbar, ketemu dengan baiatul akbar, ketemu dengan hari yang akbar, yakni di mana saat itu berguncanglah apa yang kita cintai. Harta dirampas habis, cita-cita kesenangan dirampas habis, anak istri suami dirampas habis, badan dan hidup pun dirampas habis dengan paksa dan siksa yang amat sangat pedihnya. Tinggal pilih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat atau sudah mati sebelum mati, maka ia akan dengan mudah melewati siratal mustaqim itu. Karena dengan lewat pintu baiat itulah hamba akan ketemu dengan alam akhirat. Akhirat di sisi Allah, bukan akhirat versi manusia. Kalau versi manusia itu kan akhiratnya seolah-olah manusianya masih jadi Tuhan, masih ada, berkumpul di padang mahsyar. Jadi manusianya masih berperan daripada Tuhannya. Itulah akhirat versi manusia. Akan tetapi akhirat versinya Allah itu adalah berakhirnya manusia menjadi Tuhan di hatinya. Berakhirnya kewujudan manusianya di hatinya. Berakhirnya kehidupan manusianya
di hatinya. Berakhirnya kekuasaan manusia di hatinya. Berakhirnya kehendak dan daya upaya manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud alam akhirat. Semua aplikasi itu akan benar terjadi ketika melewati pintu baiat. Maka bila Anda belajar sendiri, ya belajarlah sendiri. Bila Anda ingin cepat-cepat bisa sampai ke akhirat, ya harus digurukan kepada yang berhak, yang memaparkan semua ini. Jadi pintu menuju akhirat adalah pintu kematian, pintu baiat. Bagi manusia yang sudah melewati pintu kematian, maka ia sudah berada di alam akhirat. Yakni apa? Semuanya sudah Allah yang ada. Manusianya sudah tak ada lagi. Jadi benarlah apa kata orang mayoritas di luar sana, bahwa akhirat itu terjadi adanya ketika sudah kematian datang. Bagi manusia yang belum ketemu Tuhannya, ya lewatnya kematian secara badaniah nanti dengan paksa dan siksa, dicuci habis apa-apa yang diaku-akui sebagai miliknya, dicuci dengan paksa dan siksa. Akan tetapi bagi manusia yang mau kembali saat ini sebelum kedatangan ajal menjemput, maka ia orang-orang yang beruntung kembali kepada Allah. Jadi husnul khotimah dulu. Jadi sudah mempunyai karcis untuk kembali kepada Allah, untuk meniti wat siratal mustaqim. Nah, mayoritas manusia membayang-bayangkan wat siratal mustaqim itu nanti akan dilewatinya, naik ke atas 1000 tahun lamanya, terus jalan mendatar 1000 tahun lamanya, sangat amat lamanya. Itulah bayangan-bayangan manusia, seolah-olah badan-badannya lah yang berjalan. Kalau kita logikakan secara akal sehat, di dunia ini saja kita tak bisa jalan vertikal. Coba Anda jalan di atas, di tembok, berjalan naik ke atas, apakah bisa? Nah, itulah bukti bahwa apa yang kita bayang-bayangkan selama itu semua hanyalah angan-angan manusia saja, hanyalah ilusi saja, hanyalah fata morgana saja. Jadi maksudnya ketika manusia sudah melewati pintu baiat atau sudah rojiun kepada Allah, berikrar bahwa sesungguhnya apa yang dimiliki, apa yang dikuasai oleh manusianya selama ini dihaturkan dengan rela dan ridho kepada Allah, maka ia akan bisa melewati wat siratal mustaqim seperti kilat. Wat sampai pada Allah, wat sampai pada Allah. Jadi yang dimaksud wat siratal mustaqim itu adalah seluruh peristiwa, seluruh keadaan, seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Inilah wat siratal mustaqim itu. Jadi apapun yang kita kerjakan selama ini, itulah wat siratal mustaqim. Bagi kita yang belum berbaiat, bagi kita yang belum mati, bagi kita yang belum kembali kepada Allah, takkan pernah bisa melewati wat siratal mustaqim hingga sampai kepada Allah. Contoh wat siratal mustaqim itu bila ditinjau dari segi syariat atau laku ibadah, contohnya sholat.
Ketika sholat kita pasti jatuh ke lembah neraka daripada sampai kepada Allah. Contoh, di dalam laku sholat kita merasa diri kita yang bisa sholat. Ketika laku ibadah kita yang merasa bisa melakukan ibadah itu. Inilah lembah neraka itu. Inilah lembah jahanam itu. Inilah lembah hawa nafsu itu. Semua diaku-akui sebagai kuasa manusianya. Padahal di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih mengakui bahwa sholat dan ibadah itu masih milik manusianya, apakah mungkin ibadah dan sholat itu sampai kepada Allah? Jadi selamanya takkan pernah sampai kepada Allah. Inilah bukti bahwa selama ini kita terjatuh ke lembah jahanam daripada melewati wat siratal mustaqim itu. Wat siratal mustaqim di dalam sholat, wat siratal mustaqim di dalam ibadah, wat siratal mustaqim di dalam bekerja, wat siratal mustaqim di dalam berkendara motor, wat siratal mustaqim di kala apapun aktivitas kita selama ini. Jadi seluruh aktivitas kita selama ini itulah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Sejak kapan kita mulai meniti, melewati wat siratal mustaqim dan kita selalu terjatuh ke lembah neraka daripada sampai kepada Allah? Sejak akil balik tiba itulah kita mulai meniti wat siratal mustaqim itu. Jadi kita selama ini tinggal di neraka jahanam bersama iblis dan setan dengan panasnya hawa nafsu. Jadi selama ini kita tinggal di dalamnya. Contoh apa siksa neraka itu? Siksa neraka bukan seperti yang kita bayang-bayangkan. Api neraka bukan seperti apa yang kita bayang-bayangkan. Hanya Allah lah yang tahu. Manusia hanyalah membayang-bayangkan apa yang terjadi di dunia ini. Seolah-olah siksa neraka, seolah-olah api neraka seperti api-api yang disaksikan oleh manusia selama ini. Padahal api neraka itu tak berasap. Panasnya abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah yang tidak mengenakkan hati, yang membingungkan hati, yang tidak kita sukai, pasti hati kita marah, pasti hati kita panas, pasti hati kita tak terima, pasti hati kita benci, iri kepada orang-orang yang telah mendatangkan masalah kepada kita. Padahal sejatinya masalah itu ya dibuat oleh manusianya itu sendiri. Karena hawa nafsunya sendiri. Jadi itulah yang dimaksud siksa kubur, yang dimaksud siksa neraka. Jadi yang menjadi kuburannya ya badan-badan yang dari tanah ini, tempat menyiksa jiwa-jiwa manusia yang masih mensekutukan Tuhannya. Jiwa-jiwa manusia yang masih menghaki, memiliki, merampas sifat-sifat Tuhannya di hatinya, maka selamanya takkan bisa meniti wat siratal mustaqim itu.
Jadi semua keadaannya, semua aktivitasnya pasti jatuh ke lembah linafsi. Diaku-akui sebagai dirinya lah yang berkuasa atasnya. Maka ketika itu pula siksa-siksa itu datang. Jadi yang dimaknai wasiratul mustaqim itu perjalanan yang panjang. Kehidupan inilah wasiratul mustaqim itu. Jadi ketika kita belum beriman, belum bertakwa, belum berbaiat, belum mati, belum rojiun kepada Allah, maka takkan pernah bisa melewatinya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki di dalam baiat atau di dalam rojiun atau di dalam kematian mati sebelum mati. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, Anda sudah bisa melewati wat siratal mustaqim itu dengan benar dan selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Anda yang sudah berbaiat, jangan sungkan untuk bertanya bila ada yang belum dimengerti. Tanya saja apapun yang Anda tanyakan. Karena saya sebagai penanggung jawab sampainya Anda kepada Tuhannya, sampainya hati Anda kepada Allah sebagai pencipta diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siratal mustaqim yang dibayang-bayangkan manusia itu sebenarnya ya inilah siratal mustaqim. Seluruh keadaan, seluruh peristiwa, seluruh aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan inilah siratal mustaqim. Bila hati kita tak beriman, bila hati kita tak bertakwa, bila hati kita masih menjadi Tuhan di hati kita, maka selamanya takkan bisa melewati siratal mustaqim. Maknanya selamanya kita takkan pernah bisa menuju mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diaplikasikan di dalam sholat 5 waktu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj secara syariatnya. Jadi bila sholatnya saja tidak baik, karena segala induknya ibadah ada di sholatnya. Aqimis sholah li dzikri. Bila di sholatnya saja tidak diberdirikan, tidak mengingat bahwa yang mensolatkan itu Allah, maka seluruh aktivitasnya pasti jatuh ke lembah neraka, pasti jatuh ke dalam kekotoran, pasti jatuh ke dalam kefanaan, kehancuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini menjadikan kita berpikir, menjadikan kita berenung, menjadikan kita menghisap diri kita sendiri, menghitung hati kita sendiri. Semoga Allah selalu menghidayai saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.